Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Belum lama ini, kita mendengar kabar duka. Bis Trans Putra Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei tahun 2024. Akibat kecelakaan ini, 11 orang meninggal dunia, sementara 40 lainnya mengalami luka-luka. Sejauh ini, polisi baru menetapkan supir bis yang bernama Sadira sebagai tersangka. Alasan polisi, Sadira dianggap lalai. Ia sudah tahu kalau bis dalam kondisi kurang baik, tetapi nekat menjalankan bis tersebut. Semoga korban meninggal diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang mengalami luka-luka segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Episode ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar tanjakan Emen. Kebetulan kita sudah sekitar setahunan tidak membahas soal misteri. Kali ini kita bahas lagi karena ada peristiwa yang mengguncang kita semua. Di tanjakan Emen sudah sering terjadi kecelakaan. Teman-teman bisa melihat grafis buatan kantor berita Antara, di mana terjadi kecelakaan di tanjakan Emen dari tahun 2009 sampai 2019. Kecelakaan terbesar terjadi pada Sabtu 10 Februari tahun 2018 pukul 17 WIB, di mana bis pariwisata terguling di tanjakan Emen yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia. Setelah itu terjadi lagi kecelakaan besar. 8 nyawa melayang dalam peristiwa kecelakaan tunggal bis pariwisata PO Purnamasari yang terjadi di Jalan Turunan Kampung Nagrok, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 18 Januari tahun 2020 sekitar pukul 17.35 WIB. Seringnya terjadi kecelakaan di tanjakan Emen menimbulkan sejumlah mitos bahwa tanjakan ini benar-benar angker. Penunggu kawasan selalu meminta kurban atau tumbal. Namun, di luar mitos tersebut, penyebab kecelakaan bisa dipelajari dan dipahami secara ilmiah. Kita akan bahas soal ini. Sebelum berbicara panjang lebar, kita telusuri dulu asal-usul nama tanjakan Emen. Menurut cerita warga di sekitar tanjakan, pada tahun 1956, ada seorang sopir oplet jurusan Lembang Subang yang bernama Taing. Ia dijuluki Emen. Julukan Emen melekat kepadanya karena memiliki ketertarikan pada permainan Emen di terminal Mandarin Lembang saat menunggu penumpang. Taing atau Emen tak meninggal di lokasi kejadian saat oplet berpenumpang 12 orang yang dikemudikannya mengalami kecelakaan hingga terbakar pada tahun 1956. Ketika itu, Emen tengah menarik oplet ke arah Subang. Penumpangnya meninggal di lokasi, tapi Pak Emen meninggal di rumah sakit Ranca Badak. Dimakamkan di Lembang. Saya kenal anak-anaknya Emen, tutur Sarman, penduduk desa Ciater, Subang, dikutip dari detik.com. Versi lain tentang asal-usul tanjakan Emen menyebutkan, nama tersebut mulai melekat saat ada seorang bernama Emen menjadi korban tabrak lari di daerah itu. Kemudian, mayat Emen bukannya ditolong malah disembunyikan di rimbunan pepohonan sekitar tanjakan tersebut. Mana yang benar? Sulit membuktikan.
Namun, saya pribadi cenderung percaya dengan cerita Sarman, warga desa Ciater. Nah, menurut mitos yang beredar, kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Emen disebabkan Emen sedang meminta kurban. Untuk menghindari jadi tumbal, banyak pengemudi yang melemparkan rokok ke pinggir jalan dan membunyikan klakson. Rokok itu sebagai hadiah untuk Emen. Konon, semasa hidup, Emen gemar merokok saat mengemudi. Tak mau percaya begitu saja pada mitos, polisi membeberkan sejumlah fakta mengenai Tanjakan Emen yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Setidaknya ada 3 faktor yang berpengaruh, yaitu kondisi Tanjakan Emen, kondisi kendaraan, dan kondisi pengemudi. Mengenai kondisi jalan, Tanjakan Emen ini memiliki panjang antara 2 hingga 3 km dengan belokan tajam. Kemiringan lokasi antara 40 hingga 50 derajat. Sementara nilai rata-rata kemiringan tanjakan adalah 11%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu sebesar 10%. Dari sisi geometri jalan, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Royke Lumowa mengatakan, sentrifugal Tanjakan Emen ini perlu diperbaiki. Ketika miring ke kanan, mestinya jalan ikut menikung ke kanan. Namun, ada beberapa meter yang datar atau malah miring ke kiri. Ini juga berpotensi membuat kendaraan oleng, khususnya kendaraan berbadan tinggi. Polisi sendiri pernah mengusulkan agar di Tanjakan Emen dibuat jalur alternatif agar Tanjakan Emen bisa difungsikan satu jalur. Hal ini bisa mengurangi potensi terjadinya kecelakaan adu banteng antar kendaraan. Dilihat dari sisi kendaraan, kondisi mobil turut berpengaruh pada terjadinya kecelakaan. Sejumlah kecelakaan disebabkan oleh kendaraan yang tak layak jalan. Contoh terakhir, bis Trans Putra Fajar yang mengalami rem blong. Bis ini sudah mengalami masalah dengan rem, sehingga sopir sempat meminta montir untuk memperbaiki kendaraan. Kondisi kendaraan tidak fit ditambah medan yang sulit membuat kecelakaan kerap terjadi. Pastikan sebelum melewati medan berat seperti Tanjakan Emen ini, kondisi kendaraan benar-benar prima, baik sistem pengereman maupun kondisi ban. Sementara itu, kondisi pengemudi juga berperan besar pada terjadinya kecelakaan. Acap kali sopir sudah kelelahan saat sampai di Tanjakan Emen sehingga kurang konsentrasi. Kondisi sopir yang kurang fit bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Misalnya, sopir ngantuk saat mengemudi sehingga hilang kendali. Potensi kecelakaan semakin besar jika kendaraan dan pengemudi sama-sama kurang prima. Untuk menghindari kecelakaan di Tanjakan Emen, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, juga pengemudi fit. Selain itu, sopir harus mengemudikan kendaraan dengan hati-hati. Jalan ngebut di kondisi jalan seperti Tanjakan Emen ini hanya akan mengundang maut. Perhatikan dan taati rambu lalu lintas di sepanjang Tanjakan Emen agar terhindar dari kecelakaan. Di sisi lain, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur di sepanjang jalan ini. Rambu lalu lintas yang memadai, penerangan yang cukup, termasuk pelebaran jalan dan penambahan jalur emergensi jika ada kendaraan yang mengalami rem blong. Usulan untuk membuat jalur alternatif perlu dipertimbangkan agar Tanjakan Emen bisa menjadi satu jalur. Memang memerlukan biaya yang tidak murah sehingga perlunya koordinasi dari sejumlah pihak.
Teman-teman, untuk menghindari jatuhnya korban di tanjakan MN ini, pastikan mobil dalam kondisi prima. Stamina pengemudi juga harus bagus saat melintasi jalan ini. Dan yang penting, kecepatan kendaraan harus sesuai rambu saat menuruni jalan di Ciater tersebut. Semoga kecelakaan yang merenggut nyawa tak terjadi lagi di tanjakan MN. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai mitos dan fakta tanjakan MN di Subang, Jawa Barat. Episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas topik tertentu, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi rekan-rekan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.